Bayangkan langit yang penuh badai, petir menyambar, dan di atas sana duduk sosok agung dengan tongkat petir di tangan. Dialah Jupiter, raja para dewa Romawi, penguasa langit, pembawa keadilan, dan penentu nasib manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah hidup, kekuatan, dan intrik sang dewa tertinggi dari kelahirannya yang penuh keajaiban hingga perannya sebagai pelindung Roma dan penguasa takdir. Inilah legenda Jupiter, dewa yang tak hanya menguasai langit, tapi juga hati dan kepercayaan bangsa Romawi. Jupiter lahir dari pasangan Saturnus, dewa pertanian yang penuh ambisi, dan Ops, dewi kekayaan dan kelimpahan. Namun, kelahirannya tidak berjalan mulus. Saturnus takut akan ramalan bahwa anak-anaknya akan menggulingkannya, menelan setiap bayi yang lahir dari Ops. Jupiter hampir mengalami nasib yang sama. Namun Ops cerdik menipu Saturnus dengan membungkus batu dan memberikannya sebagai pengganti bayi. Ops menyembunyikan Jupiter di sebuah gua di Pulau Kreta, di mana ia dibesarkan secara rahasia oleh nimfa dan makhluk gaib. Di sana, Jupiter tumbuh kuat, belajar tentang dunia dan kekuatan yang akan diwarisinya. Sementara itu, saudara-saudaranya tetap terkurung dalam perut Saturnus, menanti keajaiban. Saat Jupiter dewasa, ia merencanakan pembebasan saudara-saudaranya. Dengan bantuan Ops, ia memberikan ramuan pada Saturnus yang menyebabkan sang dewa memuntahkan semua anak yang telah ditelannya, Neptunus, Pluto, Juno, Ceres, dan Vesta. Mereka bersatu, membentuk kekuatan yang tak terkalahkan. Kisah kelahiran Jupiter penuh simbol, kecerdikan, harapan, dan kekuatan untuk melawan tirani. Inilah awal perjalanan sang dewa menuju tahta tertinggi di antara para dewa. Kelahiran Jupiter menandai babak baru dalam sejarah para dewa, di mana keadilan dan keberanian akan menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi. Setelah bersatu kembali, Jupiter dan saudara-saudaranya menyusun rencana untuk menggulingkan Saturnus. Kudeta ini menjadi salah satu peristiwa paling dramatis dalam mitologi Romawi. Dengan kekuatan dan kecerdikan, mereka menantang tirani sang ayah dan mengobarkan perang besar yang mengguncang langit dan bumi. Jupiter memimpin pasukan para dewa muda, sementara Saturnus didukung oleh para titan, makhluk raksasa yang kuat. Pertempuran berlangsung sengit, dengan petir dan badai sebagai senjata utama Jupiter. Ia menunjukkan kekuatan luar biasa, mengendalikan cuaca, dan mengirimkan halilintar ke barisan musuh. Akhirnya, Jupiter berhasil mengalahkan Saturnus dan para titan. Saturnus diasingkan ke bagian paling dalam dunia bawah, menandai berakhirnya era para titan. Kemenangan ini tidak hanya membebaskan para dewa muda, tetapi juga menegaskan Jupiter sebagai penguasa baru alam semesta. Setelah kemenangan, Jupiter dan saudara-saudaranya membagi alam semesta menjadi 3 bagian. Jupiter menguasai langit, Neptunus laut, dan Pluto dunia bawah. Inilah awal dari tatanan baru di antara para dewa. Kudeta ini menjadi simbol perubahan zaman, dari kekuasaan yang menindas menjadi pemerintahan yang adil di bawah Jupiter. Sebagai raja para dewa, Jupiter dikenal dengan simbol-simbol kekuasaan yang khas. Petir adalah senjata utamanya, melambangkan kekuatan dan kendali atas cuaca. Dalam banyak karya seni, Jupiter digambarkan sebagai pria dewasa berotot, berjanggut panjang, duduk di singgasana megah, dan memegang tongkat kerajaan. Selain petir, elang adalah hewan suci Jupiter, sering digambarkan bertengger di sampingnya atau terbang tinggi di langit. Pohon ek juga menjadi simbol kekuatan dan ketahanan, sering dikaitkan dengan Jupiter dalam berbagai upacara keagamaan. Jupiter dipercaya mampu menentukan takdir manusia dan bangsa. Ia tidak hanya mengendalikan cuaca, tetapi juga menjadi penentu keadilan dan penegak sumpah. Setiap janji penting, perjanjian, atau sumpah diucapkan atas namanya, memperlihatkan betapa sakralnya peran Jupiter di masyarakat Romawi. Kuil-kuil megah didirikan untuk menghormatinya, terutama di capital Roma, tempat Jupiter Optimus Maximus disembah sebagai pelindung negara. Setiap kemenangan perang dan peristiwa penting selalu dipersembahkan kepada Jupiter. Kekuatan Jupiter tidak hanya di langit, tetapi juga dalam hati dan kepercayaan bangsa Romawi yang selalu memohon perlindungan dan keadilannya. Jupiter menikahi Juno, saudara perempuannya sekaligus dewi kesuburan dan pelindung wanita.
Pernikahan mereka menjadi simbol kekuatan dan stabilitas di antara para dewa. Namun, hubungan ini juga penuh dinamika, intrik, dan kecemburuan. Juno dikenal sebagai dewi yang setia namun cemburu, terutama terhadap kisah-kisah asmara Jupiter dengan dewi dan manusia lain. Meski demikian, Juno tetap menjadi pendamping setia, mendukung Jupiter dalam menjaga tatanan alam semesta. Dari pernikahan ini lahirlah Mars, dewa perang, yang kelak menjadi ayah Romulus dan Remus, pendiri kota Roma. Hubungan Jupiter dan Juno tidak hanya mencerminkan kekuatan, tapi juga kelemahan dan sisi manusiawi para dewa. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak legenda, drama, dan karya seni di Romawi kuno. Juno seringkali berperan sebagai pelindung keluarga dan negara, sementara Jupiter tetap menjadi pemimpin tak tergoyahkan. Dinamika antara Jupiter dan Juno mengajarkan bahwa bahkan di antara para dewa, cinta dan kekuasaan selalu berjalan beriringan, penuh tantangan dan pengorbanan. Sebagai dewa tertinggi, Jupiter terkenal dengan banyak kisah asmara, baik dengan dewi maupun manusia. Dari hubungan-hubungan ini lahir banyak keturunan setengah dewa yang memainkan peran penting dalam mitologi Romawi. Salah satu kisah terkenal adalah hubungan Jupiter dengan Io, seorang pendeta wanita yang diubah menjadi sapi oleh Jupiter untuk menyelamatkannya dari kemarahan Juno. Namun, Juno tetap menemukan mereka dan mengirim lalat penggigit untuk mengusir Io hingga ke Mesir, sebelum akhirnya dikembalikan ke wujud aslinya. Jupiter juga dikenal sebagai ayah dari Minerva, dewi kebijaksanaan, yang lahir dengan cara ajaib, keluar dari kepala Jupiter sendiri. Selain itu, ia adalah ayah dari Merkurius, dewa utusan, dan banyak pahlawan legendaris lain. Setiap kisah asmara Jupiter selalu diwarnai keajaiban, perubahan wujud, dan ujian bagi para kekasihnya. Namun, dari hubungan-hubungan ini, lahirlah generasi baru dewa dan pahlawan yang memperkaya mitologi Romawi. Kisah-kisah ini memperlihatkan sisi manusiawi Jupiter, penuh hasrat, cinta, dan juga konsekuensi dari setiap tindakan. Jupiter bukan hanya penguasa langit, tapi juga pelindung hukum dan keadilan. Ia menjadi tempat bangsa Romawi mengucapkan sumpah paling sakral. Setiap janji, perjanjian, atau kontrak penting harus disahkan atas nama Jupiter agar tidak dilanggar. Jupiter dikenal sangat keras terhadap siapapun yang melanggar sumpah atau berbuat curang. Ia sering mengirim petir sebagai peringatan atau hukuman bagi mereka yang tidak jujur. Dalam masyarakat Romawi, kepercayaan pada keadilan Jupiter menjadi fondasi tatanan sosial dan hukum. Di pengadilan, nama Jupiter selalu disebutkan sebagai saksi tertinggi. Para pejabat, prajurit, dan rakyat biasa percaya bahwa keadilan Jupiter akan selalu menang atas kejahatan dan tipu daya. Peran Jupiter sebagai penegak hukum juga terlihat dalam berbagai festival dan upacara. Setiap tahun, rakyat Romawi mempersembahkan kurban untuk memohon keadilan dan perlindungan dari sang dewa. Keadilan Jupiter menjadi simbol kekuatan moral bangsa Romawi, yang selalu berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan di bawah perlindungan sang raja para dewa. Jupiter adalah pelindung utama kota Roma dan simbol kekuatan militer. Setiap kali Roma menghadapi ancaman, rakyat dan tentara memohon perlindungan serta kemenangan dari Jupiter. Ia dipercaya dapat menentukan hasil peperangan dan menjaga keselamatan negara. Kuil Jupiter Optimus Maximus di Capitol menjadi pusat persembahan dan doa sebelum dan sesudah perang. Para jenderal Romawi selalu mempersembahkan rampasan perang dan mengucapkan terima kasih kepada Jupiter atas kemenangan yang diraih. Jupiter juga dikenal sebagai pemberi tanda melalui cuaca dan fenomena alam. Petir yang menyambar dianggap sebagai pertanda restu atau peringatan dari sang dewa. Setiap keputusan penting dalam peperangan selalu menunggu izin dari Jupiter. Sebagai dewa pelindung, Jupiter juga menjaga perdamaian dan tatanan negara. Ia membela Roma dari ancaman luar dan memastikan keadilan tetap ditegakkan di dalam negeri. Peran Jupiter sebagai pelindung negara membuatnya sangat dihormati, tidak hanya oleh rakyat biasa, tetapi juga oleh para pemimpin dan kaisar Romawi. Setiap tahun, bangsa Romawi mengadakan berbagai festival untuk menghormati Jupiter. Festival terbesar adalah Ludi Romani, yang diadakan setiap bulan September dengan pertunjukan gladiator, balap kereta, dan persembahan di kuil-kuil. Hari-hari tertentu dalam kalender Romawi,
seperti Ides tanggal 15 setiap bulan, dianggap suci bagi Jupiter. Pada hari-hari ini, rakyat mempersembahkan kurban dan doa untuk memohon keberkahan dan perlindungan. Selain itu, pohon ek dan elang sering digunakan dalam upacara sebagai simbol kekuatan Jupiter. Para imam khusus, yang disebut Flamendialis, ditugaskan untuk menjaga ritual dan persembahan agar selalu sesuai dengan tradisi. Festival dan upacara ini memperkuat ikatan antara Jupiter dan rakyat Roma. Mereka percaya, selama Jupiter dihormati, Roma akan tetap jaya dan dilindungi dari segala ancaman. Ritual-ritual ini juga menjadi ajang perayaan, hiburan, dan pengingat akan pentingnya keadilan dan kekuatan moral dalam kehidupan sehari-hari. Jupiter menjadi inspirasi utama dalam seni dan sastra Romawi. Patung-patung megah, lukisan dinding, dan mosaik yang menggambarkan Jupiter tersebar di seluruh Roma dan wilayah kekuasaannya. Ia sering digambarkan sebagai sosok agung, berwibawa, dan penuh karisma. Dalam sastra, Jupiter muncul dalam banyak puisi, drama, dan epos. Kisah-kisahnya menjadi bahan ajar moral, inspirasi kepemimpinan, dan simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Para penulis besar seperti Ovid dan Virgil sering menyebut Jupiter dalam karya-karya mereka. Selain itu, Jupiter juga menjadi bagian penting dalam pendidikan dan filsafat Romawi. Nilai-nilai keadilan, kepemimpinan, dan tanggung jawab yang diwakilinya diajarkan kepada generasi muda sebagai teladan. Seni dan budaya Romawi tidak bisa dipisahkan dari pengaruh Jupiter. Ia menjadi simbol identitas nasional dan kebanggaan bangsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga kini, peninggalan seni dan sastra yang terinspirasi dari Jupiter masih dapat ditemukan di museum dan situs arkeologi di seluruh dunia. Warisan Jupiter tidak hanya berhenti di masa Romawi kuno. Namanya diabadikan sebagai planet terbesar di tata surya, simbol kekuatan dan keagungan. Hari Kamis dalam bahasa Latin disebut Dies Iovis atau Hari Jupiter, yang masih digunakan dalam berbagai bahasa Eropa. Banyak nilai yang diwariskan Jupiter tetap relevan hingga kini: keadilan, kepemimpinan, dan perlindungan terhadap kebenaran. Dalam budaya populer, Jupiter sering muncul dalam film, novel, dan game sebagai simbol kekuatan tertinggi. Kuil-kuil dan peninggalan arkeologi yang didedikasikan untuk Jupiter masih menjadi objek penelitian dan wisata sejarah. Kisah-kisahnya terus diceritakan, menginspirasi generasi baru untuk belajar tentang sejarah, mitologi, dan nilai-nilai universal. Jupiter mengajarkan bahwa kekuasaan harus diimbangi dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia adalah contoh abadi tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab. Legenda Jupiter membuktikan bahwa mitos bukan sekadar cerita masa lalu, tapi warisan hidup yang membentuk budaya dan peradaban manusia hingga kini. Di langit yang penuh petir, di antara awan-awan abadi, Jupiter tetap berdiri sebagai raja para dewa. Kisahnya adalah cermin kekuatan, keadilan, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari masa ke masa. Dari mitos kuno hingga dunia modern, warisan Jupiter tetap hidup, menginspirasi dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebenaran. Inilah kisah sang penguasa langit, dewa yang tak pernah padam dalam ingatan manusia.